Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman pada kuliah tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aqsamut tafsir, yaitu pembagian tafsir. Mari kita lihat slide yang akan saya share. Pembagian tafsir yang akan saya kupas pada video kali ini adalah tafsir dilihat dari sumber penafsirannya. Tafsir dilihat dari sumber penafsirannya dapat dibagi menjadi tiga. Ada namanya tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Dan yang ketiga adalah tafsir al-isari. Namun lebih spesifik lagi, video ini akan lebih membahas secara tuntas tafsir bil ma'sur saja. Apa itu tafsir bil ma'sur? Tafsir bil ma'sur adalah maja'a fil Qur'ani awis sunnati aw kalamis sahabati bayanan limuradillahi. Jadi tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang sumber penafsirannya berupa Al-Quran atau diistilahkan dengan tafsirul Quran bil Quran. Jadi menjelaskan Al-Quran menggunakan Al-Quran. Yang kedua adalah menggunakan sumber hadis yang diistilahkan dengan tafsirul Quran bis sunnati an-nabawiyah. Dan yang ketiga menggunakan sumber qaul atau kalam sahabat yang diistilahkan dengan tafsirul Quran bil ma'sur adis sahabat. Ketiga sumber ini, baik Al-Quran, hadis, dan juga kalam sahabat di sini sama-sama menjelaskan maksud Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk-bentuk contoh yang akan dapat kita pahami dari tiga sumber ini? Mari kita lihat slide yang sudah saya share. Tafsirul Quran bil Quran. Jadi ini menjelaskan Al-Quran menggunakan Al-Quran. Misalkan surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kamu binatang kecuali binatang yang atau kecuali sesuatu yang dibacakan kepada kamu. Apa yang dimaksud dengan illa ma yutla alaikum? Maka kemudian dijelaskan dengan menggunakan Al-Quran juga, yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Jadi yang tidak dihalalkan atau yang diharamkan adalah berupa bangkai, kemudian darah, dan juga daging babi. Jadi penjelasan ayat uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum di sini, terutama pada kata illa ma yutla alaikum, ini dijelaskan dengan ayat 3 surah Al-Maidah. Nah itu ya, jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Nah yang kedua, Al-Quran yang sumber penafsirannya menggunakan hadis. Misalkan surah Az-Zalzalah ayat 60, yauma idin tuhaddisu ahbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan atau mengabarkan berita-beritanya. Apa yang dimaksud dengan kata akhbaraha di sini? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan dengan redaksi hadisnya, yaitu atadaruna ma akhbaruha. Nabi Muhammad bertanya pada para sahabat, tahu nggak apa berita-berita itu? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala atashhadu ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha taqulu amilat yawma kada kada wa kada.
Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akhbar hadis ini adalah bumi mempersaksikan, memperlihatkan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan atas apa yang mereka perbuat di muka bumi. Sambil lalu bumi itu mengatakan manusia ini berbuat begini dan begitu. Nah, jadi berita yang bakal diperlihatkan dan juga bakal dikabarkan oleh bumi nanti pada hari kiamat adalah berita terkait dengan perbuatan manusia selama hidup di muka bumi. Nah, sesuatu hal yang paling penting yang perlu kita garis bawahi di sini adalah sumber atau bentuk tafsirnya di sini yang menggunakan hadis. Oleh sebab itu ini yang disebut dengan tafsir bil ma'sur bis sunnah. Mari kita lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu tafsirul Quran bil ma'sur an sahabah. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan qaul sahabah. Misalkan surah An-Nisa ayat 1. Khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Yang artinya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dari nafsun wahidah. Apa itu nafsun wahidah? Wa khalaqa minha zawjaha, dan juga Tuhan menciptakan pasangan nafsun wahidah di sini dari dirinya sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan zawjaha di sini dan juga apa yang dimaksud dengan minha di sini? Mari kita lihat. Nah, tafsirnya, penafsiran pada ayat ini menggunakan qaul sahabah, yaitu gagasannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas itu khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa nafsun wahidah itu adalah Nabi Adam. Khalaq min Adam. Sedangkan zaujaha adalah Hawa atau Siti Hawa, yaitu khalaqa Hawa'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan minha adalah min kusaira adla'ihi, yaitu dari paling kecilnya rusuknya Nabi Adam. Jadi sesuatu yang dapat kita petik dari gagasannya Ibnu Abbas di sini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam, yang itu dimaksudkan di sini dengan nafsul wahidah. Sedangkan pasangannya adalah Siti Hawa, yang itu juga diciptakan dari tulang rusuk paling kecilnya Nabi Adam. Nah, penjelasan atau tafsir Ibnu Abbas di sini sebagai sahabat tentunya dia adalah dikategorikan sebagai tafsir bil ma'sur. Ini adalah slide terakhir. Pada slide terakhir saya sengaja kelompokkan beberapa kitab tafsir yang termasuk dalam tafsir bil ma'sur. Sebenarnya masih banyak kitab-kitab tafsir yang termasuk di dalamnya. 3 tafsir yang saya paparkan di sini adalah 3 tafsir yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan oleh mufassir-mufassir yang lain. 3 tafsir di sini adalah, yang pertama adalah tafsir At-Tabari. Ini tafsir yang paling tua, yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dan yang ketiga adalah tafsir Ad-Durrul Mansur yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. 3 tafsir ini sumber penafsirannya lebih didominasi oleh 3 bentuk sumber tafsir yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa berbentuk Al-Quran, hadis, dan juga qaul sahabat. Dan tidak menutup kemungkinan 3 tafsir di sini juga menggunakan sumber selain yang 3 itu. Tetapi kalau ditimbang-timbang,
masih lebih banyak sumber bil ma'surnya. Oleh sebab itu ketika tafsir di sini dapat disebut sebagai tafsir bil ma'sur secara dilihat dari sumber penafsirannya. Nah, dari penjelasan atau uraian yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tafsir dilihat dari sumber penafsirannya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tafsir bil ma'sur, ada tafsir bil ra'yi, dan yang ketiga ada tafsir bil isari atau al-isari. Sedangkan tafsir bil ma'sur adalah tafsir yang sumber penafsirannya menggunakan 3 sumber. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan juga qaul sahabah. Demikian teman-teman video pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.